Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika dengan NPM 2421020311. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Nah, di sini saya dari kelas G mendapat mata kuliah tentang hukum acara perdata, yang mana di sini kami diinstruksikan oleh dosen membahas tentang bab 8 hingga bab 14 dari materi hukum acara perdata Indonesia dari buku ini. Nah, mungkin pembahasan dari bab 8 sampai bab 14 akan saya bahas secara kesimpulan saja, yang mana poin-poin pentingnya akan kita bahas di sini. Nah, mungkin berikut videonya. Baik, di materi pertama ini di bab 8 yang mana mendapat judul tentang gugatan rekonvensi. Nah, pengertian dari gugatan rekonvensi ini terdapat pada pasal 132A ayat 1 HIR, yang mana rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada penggugat pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Nah, poin pentingnya atau contohnya, misal A menggugat si B. Nah, pada proses-proses pemeriksaan gugatan tersebut, maka B ini menggugat si A. Nah, ini yang disebut gugatan rekonvensi. Poin pentingnya adalah rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Gitu. Ada gugatan balik seperti itu. A menggugat B lalu B menggugat A. Seperti itu. Lalu komposisi pihak. Komposisi pihak dari gugatan rekonvensi ini sebenarnya ada dua, yakni penggugat dan tergugat. Nah, karena ini rekonvensi, maka poin pentingnya penggugat asal menjadi tergugat rekonvensi dan tergugat asal menjadi penggugat rekonvensi. Misal A sebagai penggugat awal, dia menggugat si B sebagai tergugat awal. Nah, maka gugatan rekonvensi ini membalikan, yang mana B sebagai penggugat awal tergugat awal akan menjadi penggugat, dan yang A sebagai penggugat maka akan menjadi tergugat. Seperti itu. Ini yang disebut gugatan rekonvensi, adanya gugatan balik seperti itu. Lalu tujuan dari gugatan rekonvensi ini di dalam buku ini ada 4. Yang pertama, menegakkan asas peradilan sederhana. Lalu yang kedua, menghemat biaya. Lalu yang ketiga, menghemat waktu. Lalu yang keempat, menghindari putusan yang saling bertentangan, karena ini ada pada dalam proses yang sama. Seperti itu. Itu materi tentang gugatan rekonvensi. Karena memang gugatan rekonvensi materinya sedikit. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 9 tentang penyitaan. Nah, penyitaan ialah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan. Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut. Penetapan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu. Nah, tujuan dari penyitaan ini adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan dan sebagainya, tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Poin penting penyitaan ini adalah tindakan hukum hakim atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang sengketa atau aset tergugat agar tidak dipindah tangankan selama proses sidang. Di sini ada macam-macam sita. Sita ini ada 2. Sita jaminan, yakni menyita barang bergerak atau tidak bergerak milik tergugat untuk menjamin pelaksanaan putusan, terutama utang piutang. Nah, lalu yang kedua, sita revindikasi, yakni menyita barang bergerak milik penggugat sendiri yang berada di tangan orang lain secara melawan hukum.
Nah, lalu di bab 10 ini pembuktian. Nah, pembuktian ini apa? Pembuktian adalah proses pembuktian kebenaran dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Hukum acara perdana mencari kebenaran formil apa yang tampak berdasarkan bukti yang sah. Nah, pembuktian ini terdapat untuk pembuktian ini terdapat pada pasal 163 HIR. Ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau peristiwa wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Jadi ketika A menggugat si B, maka kebebanan untuk memberikan pembuktian itu adalah si A, si penggugat. Dia harus membuktikan bahwasanya gugatannya tersebut benar. Ini pembuktian tersebut ini poin pentingnya adalah barang siapa yang menggugat itulah yang membuktikan. Nah, seperti itu. Maka alat bukti sah itu pada pasal 164 HIR KUH Perdata ini ada 5. Yang pertama, surat atau tulisan. Ini alat bukti. Surat atau tulisan. Dan kedua, saksi. Minimal 2 saksi atau 1 saksi disertai alat bukti lain. Nah, terus yang ketiga, persangkaan. Lalu yang keempat, pengakuan. Dan yang kelima, sumpah. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama, surat atau tulisan. Yang ini alat bukti utama dan paling kuat dalam perkara perdata. Lalu yang kedua, saksi. Minimal 2 saksi atau 1 saksi disertai alat bukti lain. Unus testis, nullus testis. Yang mana satu orang saksi bukanlah saksi. Maka yang ketiga persangkaan, dan yang keempat pengakuan, dan yang kelima sumpah. Seperti itu. Nah, selanjutnya di bab 11 ini tentang putusan pengadilan. Putusan pengadilan dan upaya hukum. Ini sebenarnya gabungan antara bab 11 dan bab 12, yang mana putusan pengadilan dan upaya hukum. Nah, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di sidang terbuka untuk menyelesaikan perkara. Nah, asas putusan harus memuat alasan-alasan yang jelas. Tidak boleh memutus melebihi yang dituntut dan dihadiri para pihak. Nah, poin pentingnya adalah putusan hakim ini bersifatnya final. Nah, dan juga yang diputuskan hakim ini tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut. Seperti itu. Misal dia menuntut 10 juta, ya tuntutannya harus 10 juta. Putusannya tidak boleh lebih dari 10 juta, seperti itu. Nah, terus upaya hukum. Upaya hukum ini ada 2. Yang mana upaya hukum biasa, lalu yang kedua upaya hukum luar biasa. Upaya hukum ini apa? Yang mana upaya hukum ini adalah usaha orang yang bersangkutan terhadap hukum tersebut untuk mencari kebenaran atas apa yang dia inginkan. Misal ketika dia melaksanakannya di peradilan negeri, dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dia mengajukan banding. Nah, banding terhadap pengadilan tinggi. Seperti itu. Ini tingkatnya provinsi peradilan tinggi. Jadi ada 2 di upaya hukum biasanya ada 2. Yang pertama banding, lalu yang kedua kasasi. Banding ini diajukan ke pengadilan tinggi tenggat waktu 14 hari setelah putusan atau pemberitahuan. Lalu yang kedua ini kasasi, diajukan ke Mahkamah Agung tenggat waktu 14 hari setelah putusan atau pemberitahuan si banding. Jadi memang banding ini tingkatnya provinsi, kasasi ini tingkat nasional. Nah, itu upaya hukum biasa. Lalu bagaimana tetap tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka dia bisa mengajukan upaya hukum luar biasa, yang mana di sini adalah peninjauan kembali atau bisa kita sering kita sebut dengan PK, mengajukan PK. Diajukan ke Mahkamah Agung jika ditemukan bukti baru adanya kebohongan atau tipu muslihat atau pertentangan keputusan. Seperti itu. Nah, terus itu di bab 11 dan bab 12. Lalu selanjutnya di bab 13 ini namanya e-court dan e-litigation. Nah, pengertian dari e-court ini adalah kalau kita dari huruf E itu sebenarnya
cenderung dengan digital. Maka maksudnya adalah transformasi digital peradilan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2019 junto Perma no 7 tahun 2022. Nah, di sini mungkin Ekord itu adalah layanan digital yang mencakup pendaftaran perkara e-living, pembayaran panjar, payment, dan pemanggilan pihak e-summons. Jadi memang dia cenderung dengan digital lah. Kalau itu pasti dia cenderung dengan digital. E-court adalah layanan digital yang mencakup pendaftaran perkara, pembayaran panjar, dan pemanggilan pihak. Nah, ini menggunakan e-court. Terus e-litigasi, yakni persidangan elektronik, yakni penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga putusan dikirim via sistem informasi pengadilan. Nah, poin pentingnya adalah e-litigasi adalah persidangan elektronik. Lalu ada yang namanya court calendar, yakni jadwal sidang elektronik yang disepakati di awal agar persidangan tepat waktu. Pembuktian saksi dan ahli bahkan bisa dilakukan via audiovisual atau telekonferensi. Nah, bisa kita pahami bahwasanya e-court dan e-litigation ini adalah suatu produk hukum berbentuk elektronik seperti itu. Nah, itu di bab 13. Selanjutnya di bab 14 ini adalah judulnya adalah praktek pembuatan dokumen-dokumen persidangan perdata. Nah, ini memang pembahasannya cukup panjang karena memang ini merupakan praktek langsung secara praktisi, gitu kan? Praktek pembuatan dokumen-dokumen persidangan perdata. Mungkin di sini poin pentingnya adalah pada kemahiran hukum seseorang ketika ingin membuat dokumen-dokumen ini penting. Kalau bisa kita sebut dengan legal drafting dalam penyusunan berkas perkara. Nah, yang pertama mungkin kita di beberapa pokok aja. Yang pertama surat gugatan. Harus memuat identitas para pihak, posita, dasar atau alasan gugatan, dan petitum apa yang diminta kepada hakim. Nah, yang mana ini ada namanya gugatan wan prestasi didasarkan pada cedera janji atau pelanggaran kontrak pasal 1243 KUH Perdata. Wan prestasi ini kan adalah gugatan wan prestasi ini seperti ada perjanjian yang dilanggar, maka dia wan prestasi, melanggar perjanjian, maka dia melakukan gugatan wan prestasi. Terus gugatan PMH, yakni pembuatan melawan hukum, didasarkan pada kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum atau hak orang lain. Ini terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata. Terus ada yang kedua, surat jawaban, yakni tanggapan tergugat yang memuat ekspresi, tangkisan formal dan batahan pokok perkara. Ini surat jawaban. Tanggapan tergugat ketika si A menggugat si B, maka B memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut. Ini surat jawaban tadi. Dia membantah apa yang dikatakan oleh si A. Terus yang ketiga adalah replik atau duplik. Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. Duplik adalah tanggapan balik tergugat atas replik penggugat. Lalu yang keempat itu daftar bukti, lembar ringkasan yang merinci alat bukti, dokumen P1, P2 atau penggugat atau T1, T2 untuk tergugat beserta korelasinya dengan dalil yang ingin dibuktikan. Nah, di beberapa pembahasan dari bab 8 sampai bab 14 dari buku Hukum Acara Perdata, di sini mungkin saya mengambil poin-poin penting yang mana poin-poin tersebut saya ringkas menjadi ringkasan. Nah, mungkin teman-teman semuanya bisa belajar dari buku ini, buku Hukum Acara Perdata, karena memang di buku ini cukup lengkap dari awal sampai akhir. Kita sudah membahas dari yang pertama tadi ada tentang bab 8 tentang gugatan rekonvensi, yakni gugatan balik, si A menggugat si B maka B menggugat si A dalam proses yang sama. Lalu yang ke-9 ini ada penyitaan. Nah, lalu yang ke-10 ada pembuktian. Kalau poin penting dari pembuktian adalah siapa yang menggugat. Karena hukum perdata, siapa yang menggugat maka ia harus membuktikan. Si A menggugat si B, maka A ini harus membuktikan. Seperti itu. Apa yang digugat itu benar. Lalu yang ke-11 itu ada putusan pengadilan dan upaya hukum. Ini di bab 11. Nah, putusan pengadilan adalah putusan dari hakim. Upaya hukum itu adalah upaya yang dilakukan ketika misal dari PN ke banding tingkat provinsi.
lalu ke kasasi, yaitu tingkat nasional. Lalu ketika tidak mendapatkan hal yang diinginkan, maka dia mengajukan upaya hukum lagi dengan cara upaya hukum luar biasa, mengajukan PK, peninjauan kembali, yang mana sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya di bab 13 itu accord litigation, yang mana ini juga bisa kita katakan bahwasanya ini bentuk dari produk hukum yang berbentuk elektronik seperti itu. Jadi memang sekarang di zaman digital agak dipermudah terkait hukum-hukum sekarang, karena memang poin pentingnya adalah kita menggunakan digital untuk zaman sekarang. Terus di ke-14 ada praktek pembuatan dokumen-dokumen persidangan perdata, yang mana semuanya ada di buku ini. Mungkin itu saja dari saya, pembahasan yang saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman semuanya bisa belajar dari hukum acara perdata di buku ini, dan juga saya sebagai mahasiswa hanya menjelaskan poin-poin penting dari apa materi yang kita bahas. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.